Selamat siang, Sir Vishnu dan semuanya yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari tim HRD Luxuristic Hotel dan Restoran. Dan HRD dari Travelogist Travel Agency. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari perekrutan calon karyawan baru di hotel dan travel agency kami. Kami telah menyeleksi karyawan yang akan ditempatkan di beberapa departemen. Untuk di bagian hotel terdapat bagian cook, pastry, waiter, room attendant, front desk officer, dan juga convenient officer. Serta untuk di travel agency tersedia bagian sales manager. Selamat siang, perkenalkan nama saya Paulina. Saya merupakan salah satu anggota dari tim HRD Luxuristic Hotel and Restoran. Saya bertugas untuk melakukan perekrutan calon karyawan baru untuk posisi guest room attendant. Sebelumnya, saya telah memasang beberapa iklan di 3 platform, yaitu di LinkedIn, Jobstreet, dan Instagram. Berikut adalah tampilan iklan yang telah saya pasang. Pada iklan tersebut, saya menetapkan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Untuk kualifikasi yang pertama, calon karyawan diperkenankan pria atau wanita dengan usia 22-35 tahun. Kemudian pendidikan minimal D3, D4 atau S1 jurusan perhotelan atau pariwisata, dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang baik. Lowongan terbuka untuk fresh graduate, namun alangkah lebih baik apabila telah memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang sama. Saya menetapkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja seperti yang telah disebutkan karena saya ingin karyawan yang saya rekrut sudah memiliki basis pengetahuan atau skill di bidang housekeeping ini. Dan untuk kualifikasi seputar kemampuan berbahasa, calon karyawan harus mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan bahasa Inggris. Karena Luxury Hotel and Restaurant kerap kedatangan tamu dari mancanegara, sehingga saya ingin calon karyawan yang saya rekrut mampu melayani tamu dengan kualitas bahasa Inggrisnya yang baik. Selanjutnya, saya ingin mempekerjakan seorang room attendant yang mampu multitasking, berintegritas tinggi, disiplin, cekatan, mampu bekerja dengan memperhatikan detail, bekerja sama dengan tim, dan fleksibel dengan jadwal shifting. Kualifikasi-kualifikasi tersebut saya tetapkan dengan harapan Luxuristic Hotel and Restaurant dapat meningkatkan mutu pelayanan melalui performa kerja para calon karyawan. Dari puluhan kandidat, terdapat salah satu kandidat yang menarik perhatian saya. Beliau bernama Kuro Baskara, berusia 30 tahun, lulusan S1 Zenin University, dan berdomisili di Jakarta Barat. Untuk mengenal Bapak Kuro lebih detail, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT beliau. Pertama, kelebihan atau strength, yaitu beliau pernah bekerja atau magang di Chai Hotel Hong Kong ketika beliau OJT. Dan setelahnya, beliau bekerja selama 3 tahun di Rosewold Hotel and Suites yang merupakan salah satu hotel bintang 5 di Bali. Dari riwayat pengalaman kerja, saya dapat menilai bahwa beliau memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Mandarin yang sangat baik. Dan menurut saya, hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang housekeeping. Selain itu, beliau juga sudah cukup katam dengan lingkungan kerja di hotel bintang 5, terutama departemen housekeeping. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness, yaitu beliau adalah orang yang serba cekatan dan tidak sabaran. Mungkin kata cekatan terdengar seperti kelebihan, namun sesungguhnya akibat dari sifat tersebut adalah Bapak Kuro menjadi kurang ingin membagikan tugasnya dengan rekan timnya. Karena beliau menganggap pekerjaan tersebut dapat ia selesaikan sendiri dengan cepat. Tapi saya yakin Bapak Kuro mampu mengatasi kelemahannya karena beliau akan sering ditugaskan dengan tim. Jadi beliau dapat belajar untuk saling percaya dan membantu dengan rekan setimnya. Ketiga adalah peluang atau opportunity, yaitu Bapak Kuro dapat ditransfer ke Departemen Front Office. Departemen Front Office adalah departemen yang menginginkan orang-orang yang dapat bekerja secara cepat dan memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik. Jadi, menurut saya, Bapak Kuro juga cukup memenuhi kualifikasi di Departemen Front Office. Terakhir adalah ancaman dari luar atau threat, yaitu terdapat kandidat lain dengan usia yang lebih muda dan memiliki pengalaman kerja yang sama baiknya dengan Bapak Kuro. Selanjutnya adalah program orientasi untuk para kandidat. Secara umum, program orientasi dari seluruh departemen diawali dengan kegiatan yang sama dan diadakan selama 7 hari berturut-turut. Namun sebagai pembeda, Departemen Housekeeping terutama para room attendant akan diberi kegiatan khusus untuk masa orientasinya,
yaitu membersihkan kamar dengan tenggat waktu 30-40 menit. Para kandidat harus mengganti linen, membersihkan kamar mandi, menyapu, mengepel, memvakum karpet, dan sebagainya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau, menilai, dan melatih ketangkasan dan ketelitian kandidat dalam menjalankan tugasnya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jose Andres selaku anggota tim HRD dari Luxuristic Hotel dan Restoran. Saya bertugas melakukan perekrutan untuk Departemen Kitchen dan Convention Center. Saya akan mempresentasikan iklan yang sudah disebarkan oleh tim kami melalui Instagram, LinkedIn, dan website Jobstreet. Untuk bagian kitchen, kami sedang mencari chef de partie dan cook helper. Kualifikasi yang dibutuhkan oleh bidang kitchen adalah 2 tahun atau lebih di edukasi kuliner, 3 tahun atau lebih di dunia kerja, mampu berbahasa Inggris dan bisa bekerja sama dengan baik. Untuk bagian Convention Center, kami sedang mencari bagian Convention Officer dan Guest Relation Officer. Kriterianya adalah 2 tahun atau lebih di edukasi perhotelan, 3 tahun atau lebih di dunia kerja, mampu berbahasa Inggris dan Mandarin, serta mampu bekerja sama. Berikut saya presentasikan kandidat yang telah mendaftar di bagian kitchen sebagai chef de partie. Kandidat pertama bernama Jessica Kurnianto, berusia 25 tahun, berdomisili di Jakarta Utara. Memiliki pengalaman kerja sebagai head chef di Imamu Hotel di Jepang selama 3 tahun. Dan berlatar edukasi S1 perhotelan dari UDH University. Strength yang dimiliki oleh kandidat ini adalah ia berdomisili dekat dengan hotel sehingga ia dapat mengetahui daerah sekitar hotel dengan baik, dan ia menguasai bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang. Weakness dari kandidat ini adalah pengalamannya yang baru pernah bekerja di satu tempat saja sehingga ia kurang memiliki koneksi. Opportunity dari kandidat ini adalah ia bisa memasak masakan Jepang sehingga bisa menambah menu baru di restoran. Threat dari kandidat ini adalah hotel lain dapat mengambil kandidat ini. Kandidat kedua untuk bagian Guest Relation Officer bernama Justin Setiadi, berusia 27 tahun, berdomisili di Jakarta Barat, memiliki pengalaman kerja sebagai Guest Experience Specialist di Mondstadt Hotel di Singapura selama 5 tahun, dan berlatar edukasi S1 perhotelan dari MUB University. Strength dari kandidat ini adalah memiliki pengalaman kerja yang cukup. Weakness dari kandidat ini adalah kandidat ini kurang menguasai bahasa Mandarin dalam bagian menulis dan membaca. Opportunity dari kandidat ini adalah kandidat ini memiliki koneksi yang cukup luas. Threat dari kandidat ini adalah tempat terakhir ia bekerja ingin ia kembali. Pada kandidat tersebut harus melewati masa orientasi selama 1 minggu. Secara keseluruhan, aktivitas yang dilakukan pada masa orientasi memang sama dengan departemen lain. Namun pada departemen kitchen, peserta akan diminta untuk membuat 3 course meal yang memadukan makanan tradisional Indonesia dengan makanan tradisional budaya lainnya. Untuk departemen convention officer, kandidat akan diminta untuk menyusun urutan duduk para tamu yang diundang untuk acara wedding yang akan dilaksanakan seminggu setelah ospek berlangsung. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dewi Permana selaku anggota tim HRD dari Luxuristic Hotel and Restoran. Pada kesempatan kali ini saya bertugas untuk melakukan perekrutan calon karyawan untuk menempati posisi sebagai waiter or waitress. Info lowongan kerja ini telah dipasang di Instagram, LinkedIn, dan website Jobstreet. Kualifikasi untuk menempati posisi waiter or waitress yang kami butuhkan adalah pria atau wanita berumur 22 sampai 35 tahun, berpengalaman di bidang food and beverage minimal 1 tahun, pendidikan minimal D3 atau S1 di bidang perhotelan, mampu berbahasa Inggris, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Kemudian, saya akan mempresentasikan salah satu kandidat pria yang telah mendaftar, yang bernama Pedro Jati. Pedro Jati berumur 23 tahun, berdomisili di Jakarta Barat, memiliki pengalaman sebagai waiter selama 2 tahun di salah satu restoran ternama di Jakarta Selatan. Memiliki latar belakang pendidikan lulusan SMK perhotelan dan pernah mengikuti kursus bahasa Inggris selama 3 tahun pada masa SMK. Berdasarkan latar belakang kandidat tersebut, saya akan menjelaskan mengenai SWOT-nya. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pedro memiliki pengalaman sebagai waiter selama 2 tahun, di mana ia telah mengerti tata cara dalam melayani tamu di restoran, dan ia juga mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pedro hanya lulusan SMK perhotelan. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan. Pedro dapat ditempatkan di restoran di mana saja atau di waktu kapan saja.
Dan yang terakhir, ada threat atau ancaman. Karena Pedro telah memiliki pengalaman dan mampu berbahasa Inggris, kemungkinan besar ia direkrut di tempat yang lain. Kandidat yang lolos perekrutan akan mengikuti masa orientasi selama 1 minggu. Untuk orientasi, secara umum sama dengan departemen yang lain. Namun, untuk divisi Food and Beverage Service, akan diadakan suatu tes di mana karyawan baru harus bisa melayani tamu dengan efektif dan efisien. Dari tes tersebut dapat dilihat bagaimana karyawan tersebut mempergunakan waktunya sebaik mungkin tanpa mengurangi nilai dari pelayanannya terhadap para tamu. Selamat siang, nama saya Richard Kurniawan sebagai anggota tim Human Resource Department di Lusuistik Hotel and Restaurant. Pada kali ini, saya ditugaskan untuk perekrutan kandidat di Departemen Front Office untuk posisi Front Desk Officer. Info lowongan kerja ini telah dikabarkan melalui platform LinkedIn, Instagram, dan Jobstreet. Kualifikasi yang kami butuhkan adalah pria atau wanita yang berusia 22-40 tahun dengan minimal pendidikan D3 maupun S1 jurusan perhotelan, dan fresh graduate dapat melamar. Kandidat harus mampu berbahasa Inggris dengan baik, mampu bekerja di dalam shift, dan mampu mengoperasikan PMS atau Property Management System OPRA. Sekarang, saya akan mempresentasikan salah satu kandidat pria yang mendaftar dengan nama Arvin Baswara yang berusia 26 tahun dan berdomisili Jakarta Pusat. Kandidat ini memiliki latar belakang pendidikan S1 perhotelan dan memiliki pengalaman kerja di hotel kakak adik selama 3 tahun. Arvin memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 850. Selain berbahasa Inggris dengan baik, Arvin juga fasih dalam berbahasa Jepang dan Korea. Kandidat dengan nama Arvin Baswara memiliki kelebihan karena memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak di bidangnya. Selain itu, Arvin merupakan orang yang bermultibahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Korea, sehingga memudahkannya untuk berkomunikasi dengan tamu asing. Namun, sayangnya, Arvin merupakan orang yang perfeksionis, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih lambat, dan ini merupakan weakness dari Arvin. Arvin memiliki peluang untuk bekerja di back office karena ia pernah memenangkan lomba akuntansi saat ia masih SMK. Namun, Arvin memiliki ancaman akan direkrut oleh perusahaan lain karena kemampuan multibahasa dan akademis yang baik. Jika kandidat lolos dalam seleksi perekrutan, kandidat akan melakukan orientasi selama 1 minggu. Untuk orientasi, pihak hotel akan melakukan pengenalan lingkungan hotel dan memberikan tes kepada kandidat untuk melayani tamu saat check-in, check-out, dan menangani komplain. Dengan ini, pihak hotel diharapkan dapat mengukur seberapa efektif dan efisien kandidat dalam pekerjaannya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sandy Angelina. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil perekrutan calon karyawan baru untuk posisi Shoe Pastry Chef. Sebelumnya, saya telah memasang iklan di beberapa platform seperti Jobstreet, LinkedIn, dan Instagram. Berikut tampilan dari iklan yang telah saya pasang. Pada iklan tersebut, saya menetapkan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Pertama, calon karyawan diperkenankan pria atau wanita dengan usia 22 hingga 35 tahun, pendidikan minimal D3 S1 jurusan perhotelan atau pariwisata, dan pengalaman 5 tahun dalam bidang yang sama. Selanjutnya adalah memiliki leadership yang baik, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kepribadian yang baik dan pekerja keras, disertai dengan kejujuran sangat dibutuhkan untuk bekerja dalam sebuah tim untuk menghindari konflik. Seorang Shoe Pastry Chef juga membutuhkan kreativitas dan fleksibilitas yang tinggi agar dapat mengembangkan ide yang inovatif dalam mengembangkan menu baru ataupun dalam menghadapi masalah. Dari puluhan calon kandidat, terdapat satu kandidat yang menarik perhatian saya. Beliau bernama Hani Rivera, berusia 29 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan, dan merupakan lulusan S1 Canmore University untuk jurusan Hotel Management dan Advanced Diploma dalam Patisserie dari Thailand Culinary and Pastry Academy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SWOT analisis beliau. Pertama, strength, yaitu beliau adalah lulusan dari sebuah universitas yang terkenal untuk hotel manajemennya dan memiliki advanced diploma dalam patisserie. Selain itu, ia juga telah berpengalaman kerja selama 5 tahun di sebuah hotel bintang 5 di Prancis, dengan pastry assistant chef sebagai jabatan tertingginya. Menurut saya, melalui kedua background tersebut, sangat membuktikan bahwa Ibu Hani memiliki passion yang tinggi di bidang hotel dan juga pastry. Selanjutnya adalah weakness, yaitu beliau adalah seorang perfeksionis sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan sesuatu.
karena akan memeriksa secara berulang untuk memastikan. Namun karena ia sudah menyadarinya, menurut saya Ibu Hani dapat mengatasi sifatnya yang perfeksionis. Ketiga adalah opportunity, yaitu beliau yang merupakan lulusan dan telah bekerja di luar negeri dapat memberikan saran atau pendapat yang belum pernah terpikir oleh yang lain dan memberikan sebuah pandangan yang berbeda. Terakhir adalah trade, yaitu perusahaan lain. Dikarenakan Ibu Hani memiliki kualifikasi yang baik, pasti akan memiliki banyak perusahaan yang menginginkannya. Sehingga jika kita memberikan tawaran yang kurang memuaskan, terdapat kemungkinan beliau akan memilih untuk bekerja di hotel lain. Selanjutnya adalah program orientasi. Secara umum, program orientasi dari seluruh departemen diawali dengan kegiatan yang sama dan diadakan selama 7 hari berturut-turut. Namun sebagai pembeda, orientasi akan memberikan kegiatan khusus, yaitu untuk membuat signature dessert hotel ini sesuai dengan resep dan sebuah signature dessert dirinya sendiri. Kandidat harus dapat membuat dessert tersebut secara baik dan benar, menghasilkan hasil yang memuaskan dan sesuai, serta efisien dan efektif dalam pembuatannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenal kandidat dengan lingkungan pastry kitchen, melihat kemampuannya dalam mengikuti resep yang telah disediakan, dan juga kreativitas kandidat tersebut. Selamat siang, nama saya Richard Kurniawan sebagai tim HRD di Travelicis Travel Agency. Pada kali ini, saya ditugaskan untuk perekrutan kandidat untuk posisi sales manager. Info lowongan kerja telah kami sebarkan melalui platform Jobstreet, LinkedIn, dan Instagram. Untuk melamar kerja, kandidat harus memiliki beberapa kualifikasi, yakni pria atau wanita berusia 22-40 tahun dengan minimal pendidikan S1 jurusan pariwisata. Kandidat harus mampu mengoperasikan program Microsoft Office dengan baik, memiliki communication skill yang baik, dan minimal berbahasa Inggris yang fasih. Sekarang saya akan mempresentasikan salah satu kandidat wanita yang mendaftar bernama Berta Keswari. Kandidat ini berusia 23 tahun dan berdomisili Jakarta Utara. Kandidat ini memiliki latar belakang pendidikan S1 jurusan pariwisata di Universitas Sampurna. Kandidat ini memiliki pengalaman kerja paruh waktu di museum selama 6 bulan sebagai pemandu tur dan pengalaman 1 tahun di salah satu travel agent sebagai travel konsultan. Lalu kandidat ini memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik dan bahasa Mandarin yang cukup. Kelebihan dari kandidat yang bernama Berta ini adalah memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak dan memiliki kemampuan bahasa yang cukup baik. Namun, kelemahan dari Berta adalah merupakan orang yang pelupa dan sedikit ceroboh. Peluang yang dimiliki Berta yakni dapat bekerja sebagai tour guide karena memiliki pengalaman memandu tur walaupun hanya di museum. Namun, Berta dapat digantikan oleh kandidat lain yang lebih unggul dalam multibahasa dan manajemen yang baik, dan ini menjadi ancaman bagi Berta. Jika kandidat ini lolos dalam seleksi perekrutan, kandidat akan diberikan orientasi selama 2 minggu. Untuk orientasi, kandidat harus melakukan manajemen anggaran untuk promosi dan operasional perusahaan. Kandidat akan diberikan tes untuk menanggapi keluhan konsumen. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa tanggap dan efisien dari kandidat untuk melakukan pekerjaannya. Di Luxury Steak Hotel and Restaurant, program orientasi kerja dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis antara karyawan dan perusahaan. Program ini juga menjadi wadah bagi masing-masing karyawan untuk saling bersosialisasi, sehingga kelak seluruh karyawan dapat bekerja secara efektif. Secara umum, seluruh program orientasi di setiap departemen adalah sama. Yang membedakannya adalah kegiatan pelatihan pada hari terakhir program orientasi. Kegiatan pelatihan tersebut disesuaikan dengan masing-masing departemen. Dalam program orientasi, akan dijelaskan hal-hal organisasional, seperti struktur organisasi, peraturan dan kebijakan, serta sejarah dan fasilitas hotel. Selanjutnya akan ada perkenalan dengan para atasan dan karyawan, lalu penjelasan seputar tugas-tugas yang harus dikerjakan, pengenalan lokasi kerja, target dan sasaran kerja, serta fungsi setiap posisi atau jabatan. Terakhir, kami akan menjelaskan seputar gaji dan tunjangan bagi karyawan. Untuk kegiatan pelatihan telah dijelaskan oleh masing-masing departemen pada segmen sebelumnya. Alasan tim kami memilih memasang iklan lowongan kerja di 3 platform, yaitu yang pertama di Instagram. Karena Instagram saat ini banyak penggunanya serta sering digunakan, dan banyak akun-akun Instagram yang membagikan lowongan pekerjaan di hotel. Yang kedua, di LinkedIn. Karena LinkedIn merupakan jejaring sosial bagi profesional
dan memudahkan tim HR untuk mencari talenta yang terbaik. Dan yang terakhir adalah Job Street. Karena Job Street terhubung langsung ke talent yang tepat atau sesuai dengan bidangnya. Dan sebagian pelamar yang ingin mencari pekerjaan menggunakan website ini. Sekian video presentasi hasil perekrutan calon karyawan yang dilakukan oleh tim HRD Logistik Hotel and Restaurant serta Travelicious Travel Agency. Disimpulkan, HRD kami telah membuka lowongan untuk 7 posisi, yaitu Shoe Pastry Chef, Chef de Partie, Waiter, Guest Room Attendant, Front Office Officer, Guest Relation Officer, dan Travel Sales Manager pada 3 platform, yaitu LinkedIn, Jobstreet, dan Instagram. Dan setelah pertimbangan dan SWOT analisis yang telah dilakukan oleh tim kami, masing-masing satu kandidat telah kami pilih untuk masing-masing posisi. Hani Rivera untuk Shoe Pastry Chef, Jessica Kurnianto untuk Chef de Partie, Pedro Zati untuk Waiter, Kuro Baskara untuk Guest Room Attendant, Arvin Baswara untuk Front Office Officer, Justin Setiadi untuk Guest Relation Officer, serta Berta Keswari untuk Travel Sales Manager. Kandidat akan melanjutkan tahap-tahap selanjutnya dan juga kegiatan orientasi yang akan dilakukan selama 7 hari sesuai dengan tradisi hotel ini. Kegiatan orientasi akan dimulai dengan kegiatan yang melibatkan seluruh departemen secara keseluruhan untuk mengenal hal-hal seperti struktur organisasi, peraturan dan kebijakan, serta fasilitas dan sejarah hotel ini. Akhirnya, kegiatan orientasi akan dilanjut oleh masing-masing departemen dengan kegiatan yang telah mereka tentukan untuk pengenalan ke dalam departemen tersebut. Atas perhatiannya, kami ingin mengucapkan terima kasih.